Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, inilah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah, bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele? Terutama kebiasaan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Rumah bukan sekadar bangunan tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat berkumpulnya energi, tempat berkumpulnya doa, tempat berkumpulnya niat, serta tempat berseminya ketenangan atau justru kegelisahan. Tanpa kita sadari, banyak pintu rezeki terbuka atau tertutup bukan karena faktor besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus kita lakukan setiap hari. Salah satu kebiasaan yang sering dianggap remeh adalah membiarkan pintu rumah atau pintu kamar terbuka terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Pintu adalah simbol keluar masuknya energi. Ketika pintu dibiarkan terbuka tanpa kendali, energi yang seharusnya menetap justru menyebar dan pergi begitu saja. Rumah menjadi tidak stabil. Suasana menjadi tidak tenang. Dan hati penghuninya perlahan ikut merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Pintu yang selalu terbuka juga membawa kebisingan dari luar. Suara yang masuk tanpa diundang dapat merusak ketenangan jiwa. Pikiran menjadi sulit fokus, emosi mudah terpancing, dan perasaan menjadi tidak nyaman. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Sering terjadi kesalahpahaman, sering muncul emosi yang tidak perlu, dan perlahan keharmonisan rumah tangga pun terganggu. Ketika hati tidak tenang, pikiran menjadi tidak jernih. Dan ketika pikiran tidak jernih, urusan pekerjaan serta rezeki pun ikut tersendat. Oleh karena itu, membiasakan menutup pintu rumah dan kamar ketika tidak diperlukan bukan sekadar soal kebiasaan fisik. Ini adalah bentuk ikhtiar menjaga ketenangan batin, menjaga kestabilan emosi, serta menjaga aliran kebaikan yang masuk ke dalam rumah kita. Kebiasaan berikutnya yang sering disepelekan adalah membuang sampah sembarangan di dalam rumah. Banyak orang berpikir bahwa sampah hanyalah benda kotor yang tidak penting. Padahal, sampah yang berserakan menciptakan kekacauan. Dan kekacauan fisik ini sangat berpengaruh terhadap kondisi mental. Rumah yang kotor membuat hati terasa berat. Pikiran mudah lelah. Semangat hidup perlahan menurun. Tanpa disadari, rumah yang penuh sampah menjadi tempat berkumpulnya energi negatif yang menghambat datangnya kebaikan. Dalam keteraturan hidup, kebersihan adalah pintu awal datangnya ketenangan dan keberkahan. Sampah yang menumpuk mencerminkan ketidakteraturan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Kebiasaan ini membuat seseorang cenderung malas, kurang produktif, dan sulit berkembang. Energi negatif yang muncul dari lingkungan kotor membuat seseorang enggan bergerak, enggan berpikir jauh, dan akhirnya menghambat rezeki yang seharusnya bisa datang. Menjaga kebersihan rumah dan membuang sampah tepat waktu adalah bentuk ikhtiar sederhana, namun besar dampaknya. Rumah yang bersih menciptakan suasana lapang. Pikiran menjadi ringan. Hati menjadi tenang. Dan ketika hati tenang, rezeki lebih mudah mengalir dengan izin Allah. Kebiasaan lain yang sering dilakukan tanpa disadari adalah menunda-nunda pekerjaan rumah. Seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, membersihkan lantai, atau membereskan barang yang berserakan. Kebiasaan menunda ini terlihat kecil, namun dampaknya sangat besar. Pekerjaan yang tertunda menciptakan beban mental yang terus menumpuk. Pikiran dipenuhi rasa bersalah, perasaan tidak nyaman, dan stres ringan yang terjadi terus-menerus. Ketika seseorang terbiasa menunda pekerjaan kecil, maka secara tidak langsung ia sedang melatih dirinya untuk menunda tanggung jawab yang lebih besar. Kebiasaan ini membentuk pola hidup yang tidak disiplin dan tidak teratur. Dalam jangka panjang, seseorang menjadi sulit menyelesaikan tugas-tugas penting, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Sebaliknya, menyelesaikan pekerjaan rumah secara rutin menciptakan rasa kontrol terhadap hidup, menciptakan ketenangan batin, serta membentuk karakter disiplin. Rumah yang rapi membuat pikiran lebih fokus.
hati lebih damai, dan energi positif lebih mudah mengalir. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki. Karena orang yang hidup teratur lebih siap menerima peluang dan lebih mampu mengelola nikmat yang diberikan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, rumah yang berantakan bukan hanya melelahkan mata, tetapi juga melelahkan jiwa. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa malas, rasa gelisah, dan rasa tidak semangat yang sering muncul sebenarnya bersumber dari lingkungan yang tidak tertata. Ketika kita hidup di tempat yang berantakan, pikiran kita pun ikut berantakan. Fokus menjadi buyar. Tujuan hidup menjadi kabur. Dan semangat untuk maju perlahan menghilang. Allah menyukai kebersihan. Allah menyukai keteraturan. Dan Allah menyukai hambanya yang menjaga amanah. Termasuk amanah rumah yang ditempati oleh keluarganya. Memperbaiki kebiasaan kecil di dalam rumah adalah langkah awal memperbaiki kehidupan secara keseluruhan. Jangan remehkan hal-hal kecil. Karena dari situlah Allah menguji kesungguhan kita dalam bersyukur dan berusaha. Renungkanlah, betapa banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, tetapi rezekinya terasa sempit, hatinya gelisah, dan hidupnya tidak tenang. Padahal, bisa jadi penyebabnya bukan karena kurang usaha, tetapi karena lingkungan hidupnya tidak mendukung ketenangan batin. Rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki juga soal rasa cukup, rasa damai, dan rasa syukur. Ketika rumah kita bersih, pintu tertata, pekerjaan diselesaikan tepat waktu, dan kebiasaan baik mulai dijaga, maka dengan izin Allah, ketenangan akan hadir perlahan. Rezeki akan mengalir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan hidup pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain kebiasaan menunda pekerjaan rumah dan membiarkan lingkungan tidak tertata, ada satu kebiasaan lain yang sangat sering dilakukan, namun jarang disadari dampaknya. Kebiasaan itu adalah menyimpan barang-barang yang sudah tidak berguna di dalam rumah. Banyak orang merasa sayang untuk membuang barang lama. Pakaian yang tidak pernah dipakai, peralatan yang sudah rusak, atau benda-benda yang sebenarnya tidak lagi memiliki fungsi, semua itu dibiarkan menumpuk dari waktu ke waktu. Awalnya terlihat biasa saja. Namun lama-kelamaan, tumpukan itu menjadi semakin banyak, memenuhi sudut rumah, dan tanpa disadari memenuhi juga pikiran kita. Barang-barang yang menumpuk menciptakan kesan sesak dan sempit. Rumah terasa penuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ketika rumah dipenuhi barang yang tidak berguna, pikiran pun ikut merasa penuh. Sulit fokus, sulit berpikir jernih, dan sulit melihat peluang baru. Rezeki terasa seret, bukan karena Allah menahan nikmatnya, tetapi karena kita sendiri tidak memberi ruang bagi datangnya kebaikan. Setiap barang yang kita simpan seharusnya memiliki fungsi atau nilai yang jelas. Jika sebuah barang tidak memberi manfaat dan tidak pula membawa kebahagiaan, maka barang tersebut justru menjadi beban. Beban bagi rumah, dan beban bagi hati. Lingkungan yang dipenuhi barang tak terpakai akan sulit menghadirkan ketenangan. Mata lelah melihat tumpukan benda, dan hati pun ikut merasa tidak nyaman. Membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak berguna bukan hanya soal kerapian. Ini juga soal keberanian melepaskan masa lalu dan membuka ruang bagi hal-hal baru. Ketika kita berani memilah dan mengeluarkan barang yang sudah tidak diperlukan, secara tidak langsung kita sedang melatih diri untuk siap menerima rezeki yang lebih baik dan kehidupan yang lebih lapang. Sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan berikutnya yang sering diabaikan adalah kebersihan kamar mandi. Banyak orang menganggap kamar mandi sebagai tempat yang kotor, sehingga tidak perlu dijaga secara maksimal. Padahal, kamar mandi adalah bagian penting dari rumah yang sangat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Kamar mandi yang kotor, berbau, dan tidak terawat menjadi sumber ketidaknyamanan yang mempengaruhi suasana hati tanpa kita sadari. Bau tidak sedap yang terus tercium perlahan mengganggu pikiran dan perasaan. Kondisi ini bisa berdampak pada kualitas tidur, kesehatan fisik, serta ketenangan batin. Kamar mandi yang jorok menciptakan rasa malas, stres, dan emosi negatif. Jika hati tidak tenang, maka seseorang akan sulit bersyukur. Dan jika sulit bersyukur, maka nikmat yang ada terasa sedikit, meskipun sebenarnya Allah telah memberi banyak. Menjaga kebersihan kamar mandi adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Rumah yang bersih menciptakan rasa hormat terhadap tempat tinggal yang telah Allah titipkan kepada kita. Dari rumah yang bersih akan lahir pikiran yang jernih.
Dari pikiran yang jernih akan lahir keputusan yang baik. Dan dari keputusan yang baik akan terbuka jalan rezeki. Sahabatku, kebiasaan berbicara kasar atau sering mengeluh di dalam rumah juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Kata-kata adalah energi. Setiap ucapan yang keluar dari lisan bukan hanya terdengar oleh telinga, tetapi juga dirasakan oleh hati. Ketika kata-kata kasar, keluhan, dan nada negatif sering diucapkan di dalam rumah, maka atmosfer rumah menjadi berat dan tidak nyaman. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi sumber kelelahan batin. Orang yang terbiasa mengeluh akan fokus pada kekurangan, bukan pada solusi. Kebiasaan ini membuat seseorang sulit melihat peluang, karena pikirannya dipenuhi rasa tidak puas. Orang yang sering mengeluh juga cenderung dijauhi, karena kehadirannya membawa energi negatif yang melelahkan. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi kata-kata baik, ucapan syukur, dan kalimat penuh harapan akan menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Ucapan positif meningkatkan semangat hidup, memperkuat ikatan keluarga, dan membuka pintu keberkahan. Allah menyukai hambanya yang menjaga lisan dan memelihara suasana damai di dalam rumah. Kebiasaan lain yang sering merusak ketenangan hidup adalah menahan amarah dan stres tanpa pengelolaan yang baik. Banyak orang memilih diam, memendam emosi, dan berpura-pura kuat. Padahal, emosi yang dipendam justru menjadi racun bagi jiwa. Amarah yang tidak dikelola akan menumpuk menjadi beban mental. Hati menjadi sempit, pikiran menjadi gelap, dan kesabaran menjadi tipis. Kondisi ini merusak hubungan dengan orang-orang terdekat dan membuat suasana rumah dipenuhi ketegangan. Ketika rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, seseorang akan kehilangan sumber ketenangan yang seharusnya menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Padahal, ketenangan batin adalah modal utama dalam meraih keberhasilan dan kelancaran rezeki. Mengelola emosi adalah bagian dari ikhtiar menjaga rezeki. Orang yang tenang mampu berpikir jernih. Orang yang tenang mampu mengambil keputusan dengan bijak. Dan orang yang tenang mampu melihat peluang di tengah kesulitan. Berbicara dengan orang yang dipercaya, meluangkan waktu untuk menenangkan diri, serta mendekatkan hati kepada Allah adalah cara sehat melepaskan beban emosi. Ketika emosi terkelola, hati menjadi lapang. Dan ketika hati lapang, jalan rezeki pun terbuka. Sahabatku, renungkanlah bahwa banyak masalah dalam hidup tidak datang secara tiba-tiba. Masalah tumbuh perlahan dari kebiasaan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Rumah yang tidak tertata, lisan yang tidak dijaga, dan emosi yang tidak dikelola, semuanya menjadi pintu masuk kegelisahan dan penghambat rezeki. Allah Maha Baik. Allah Maha Memberi. Namun Allah juga mengajarkan kita untuk memperbaiki diri dan lingkungan sebelum mengharapkan perubahan besar. Ketika kita mulai menjaga kebiasaan kecil di dalam rumah, sesungguhnya kita sedang membuka pintu perubahan besar dalam kehidupan kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan lain yang sering dianggap sepele namun dampaknya sangat besar terhadap kehidupan adalah terlalu sering tidur siang atau tidur secara berlebihan. Tidur memang kebutuhan tubuh, namun jika dilakukan tanpa kendali, justru akan merusak keseimbangan hidup. Tidur siang yang terlalu lama membuat tubuh kehilangan ritme alaminya. Akibatnya, malam hari sulit tidur, pagi hari sulit bangun, dan sepanjang hari tubuh terasa lemas. Energi menurun, semangat bekerja melemah, dan fokus menjadi terganggu. Dalam kondisi seperti ini, seseorang akan sulit produktif dan cenderung menunda banyak hal. Ketika produktivitas menurun, banyak peluang terlewatkan. Bukan karena peluang itu tidak ada, tetapi karena kita tidak cukup siap untuk meraihnya. Rezeki seringkali datang kepada mereka yang sigap, disiplin, dan mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Sahabatku, kebiasaan malas yang terus dipelihara akan perlahan mematikan potensi. Padahal, Allah menciptakan setiap manusia dengan kemampuan dan peluang yang berbeda-beda. Menjaga keseimbangan waktu istirahat adalah bentuk syukur atas nikmat tubuh yang telah Allah berikan. Kebiasaan berikutnya yang jarang disadari adalah cara kita menyimpan dan memperlakukan uang. Menyimpan uang secara sembarangan, tidak rapi, dan tidak terencana mencerminkan sikap kita terhadap rezeki itu sendiri. Banyak orang mengeluh rezekinya sempit, namun tidak menjaga nikmat yang sudah ada. Uang yang disimpan tanpa keteraturan seringkali cepat habis, tidak jelas peruntukannya, dan menimbulkan rasa cemas. Sebaliknya,
Uang yang disimpan dengan rapi, aman, dan terencana melatih kedisiplinan serta rasa tanggung jawab. Ini bukan sekadar soal teknis keuangan, tetapi soal mental dan sikap batin. Ketika kita menghargai rezeki kecil, Allah akan menambahnya. Namun ketika kita meremehkan dan menyia-nyiakan nikmat yang ada, maka keberkahan pun perlahan menjauh. Menjaga rezeki adalah bagian dari ikhtiar agar rezeki itu terus bertambah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengabaikan kesehatan dengan pola makan yang tidak teratur juga menjadi penghambat besar dalam kehidupan. Tubuh adalah amanah. Ketika tubuh tidak dijaga, maka seluruh aspek kehidupan ikut terganggu. Makan tidak teratur membuat tubuh lemah, mudah sakit, dan cepat lelah. Energi menurun, suasana hati mudah berubah, dan pikiran sulit fokus. Dalam kondisi tubuh yang tidak sehat, seseorang akan kesulitan bekerja dengan maksimal, sulit berinovasi, dan mudah kehilangan semangat. Kesehatan yang terganggu bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi mental dan spiritual. Orang yang sering sakit akan lebih mudah mengeluh, lebih sulit bersyukur, dan lebih berat menjalani aktivitas sehari-hari. Menjaga pola makan yang sehat dan teratur adalah bentuk rasa syukur atas tubuh yang telah Allah titipkan. Tubuh yang sehat menciptakan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat membuka jalan menuju keberhasilan dan kelancaran rezeki. Kebiasaan lain yang sering merusak produktivitas adalah menghabiskan terlalu banyak waktu di depan televisi atau bermain gadget. Hiburan memang dibutuhkan, namun jika berlebihan, hiburan justru menjadi sumber kemalasan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar, bekerja, atau memperbaiki diri, habis tanpa terasa. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada perkembangan yang berarti. Akhirnya muncul rasa menyesal, namun kebiasaan buruk terus diulang. Orang yang tidak mampu mengelola waktunya akan sulit mencapai tujuan hidup. Padahal, waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Menggunakan waktu dengan bijak adalah salah satu kunci keberhasilan. Ketika waktu dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, maka kualitas hidup akan meningkat. Dan ketika kualitas hidup meningkat, rezeki pun lebih mudah datang. Sahabatku, kebiasaan mengeluh terus-menerus juga menjadi penghalang besar datangnya keberkahan. Mengeluh membuat hati sempit dan pikiran tertutup. Orang yang terbiasa mengeluh akan melihat hidup dari sisi kekurangan, bukan dari sisi peluang. Mengeluh juga mempengaruhi hubungan sosial. Orang-orang di sekitar akan merasa lelah dengan energi negatif yang terus dipancarkan. Akibatnya, hubungan menjadi renggang dan dukungan sosial pun berkurang. Sebaliknya, orang yang membiasakan diri bersyukur akan memiliki hati yang lapang. Ia mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian. Ia lebih tenang menghadapi masalah dan lebih cepat bangkit dari kesulitan. Rezeki seringkali datang kepada mereka yang memiliki sikap positif dan optimis. Bukan karena hidup mereka selalu mudah, tetapi karena mereka mampu mengelola sikap dan perasaan dengan baik. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak mengeluh, tetapi siapa yang paling mampu bersabar dan bersyukur. Dengan memperbaiki kebiasaan kecil, menjaga waktu, menjaga tubuh, dan menjaga sikap hati, kita sedang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih berkah dan penuh ketenangan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan lain yang sering luput dari perhatian adalah kondisi rumah yang gelap dan kurang pencahayaan. Banyak orang tidak menyadari bahwa cahaya memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati dan kondisi batin. Rumah yang minim cahaya sering terasa pengap, suram, dan membuat penghuninya mudah lelah secara mental. Kurangnya pencahayaan membuat rumah terasa tidak hidup. Pikiran menjadi berat, emosi mudah turun, dan semangat menjalani hari perlahan memudar. Padahal, cahaya adalah simbol harapan, semangat, dan kehidupan. Rumah yang terang menciptakan rasa nyaman, menumbuhkan optimisme, dan membantu menghadirkan energi positif. Membuka jendela di pagi hari, membiarkan sinar matahari masuk, serta menggunakan pencahayaan yang cukup di malam hari adalah langkah sederhana yang berdampak besar. Rumah yang terang membantu pikiran lebih jernih, hati lebih lapang, dan suasana lebih damai. Ketika suasana batin terjaga, maka kehidupan pun berjalan lebih seimbang. Sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan ingin mengontrol segalanya dalam hidup juga sering menjadi sumber stres yang tidak disadari.
Banyak orang merasa harus mengatur setiap detail, memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan merasa gelisah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Keinginan mengontrol memang memberi rasa aman sesaat, tetapi jika berlebihan justru membuat hati lelah. Hidup menjadi kaku, pikiran menjadi tegang, dan jiwa kehilangan kelenturan. Padahal, tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada bagian hidup yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika seseorang terlalu keras mengontrol hidupnya, ia menjadi sulit menerima perubahan. Peluang baru sering terlewatkan karena tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Padahal, rezeki sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Belajar melepaskan sebagian kontrol bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ini adalah tentang menyeimbangkan ikhtiar dan tawakal. Berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Sikap inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan dan penuh ketenangan. Sahabatku, kebiasaan membiarkan pakaian kotor menumpuk dan barang tidak terpakai berserakan juga memberi pengaruh besar terhadap kondisi mental. Rumah yang penuh tumpukan membuat hati merasa terbebani. Tanpa disadari, kekacauan fisik menciptakan kekacauan batin. Pakaian kotor yang menumpuk menimbulkan rasa malas dan menunda-nunda. Barang yang berserakan mengganggu fokus dan membuat pikiran tidak nyaman. Ketika lingkungan tidak mendukung, seseorang akan sulit produktif dan mudah merasa lelah. Membersihkan rumah secara rutin, merapikan pakaian, dan menyisihkan barang yang tidak terpakai bukan hanya soal kebersihan. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Lingkungan yang rapi membantu pikiran lebih fokus, hati lebih tenang, dan jiwa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan terlalu berfokus pada masalah juga sering menjebak seseorang dalam lingkaran energi negatif. Memikirkan masalah secara berlebihan membuat pikiran dipenuhi kecemasan. Hati menjadi berat, dan solusi terasa semakin jauh. Masalah memang bagian dari hidup, tetapi membiarkan masalah menguasai pikiran hanya akan memperparah keadaan. Ketika fokus hanya pada kesulitan, kita kehilangan kemampuan melihat peluang dan jalan keluar. Energi habis untuk mengeluh, bukan untuk bergerak. Sebaliknya, orang yang berfokus pada solusi akan lebih cepat bangkit. Ia mengakui masalah, tetapi tidak membiarkannya menguasai hati. Ia memilih untuk bertindak, belajar, dan memperbaiki diri. Sikap inilah yang membuka pintu perubahan dan mendatangkan pertolongan Allah. Sahabatku, hidup ini adalah perjalanan. Tidak semua hari berjalan mudah. Tidak semua rencana berjalan lancar. Namun setiap peristiwa selalu membawa pelajaran. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir bagi hambanya. Tugas kita bukan mempertanyakan takdir, tetapi memperbaiki sikap dan kebiasaan. Dengan memperbaiki hal-hal kecil di dalam rumah, di dalam diri, dan di dalam hati, kita sedang menyiapkan wadah untuk menerima nikmat yang lebih besar. Rezeki bukan hanya berupa harta. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah ketenangan. Rezeki adalah keluarga yang harmonis. Rezeki adalah hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Semua itu datang ketika kita bersungguh-sungguh menjaga amanah hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan menunggu hidup sempurna untuk bersyukur. Bersyukurlah sekarang, dengan apa yang ada. Karena rasa syukur adalah magnet terbesar datangnya keberkahan. Ketika kita menjaga kebiasaan, menjaga lingkungan, menjaga lisan, menjaga emosi, dan menjaga niat, maka dengan izin Allah, hidup akan terasa lebih ringan. Jalan rezeki akan terbuka. Dan ketenangan akan hadir perlahan dalam setiap langkah kita. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat bagi kita semua. Menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Dan menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat, ketenangan, dan rezeki yang halal serta berkah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.